Ya, baiklah, Ibu langsung aja share materi kita. Nah, kan pada minggu lalu kan udah belajar mengenai ikatan ion. Ya. Ya, maka hari ini kita akan bahas ke ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Oke, sebelumnya Ibu menanya dulu. Ikatan ion itu apa, Nak? Ikatan antara unsur logam dan unsur non-logam, Bu. Iya, ikatan antara unsur logam dengan non-logam atau apalagi ikatannya? Ikatan antara ikatan antara muatan negatif dan muatan positif. Iya, positif dengan negatif. Nah, tarik menarik sehingga terbentuklah senyawa ion. Nah, kalau ikatan kovalen, oke, ikatan kovalen itu kenapa bisa terjadi? Nah, bila atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang sama bergabung, maka tidak akan terjadi perpindahan elektron, tapi kedua elektron itu digunakan bersama. Nah, jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron bersama. Nah, ini dia kata kuncinya. Artinya apa, Nak? Ikatan kovalen itu terbentuk antara dua atom ya yang sama-sama ingin menangkap elektron. Coba bedakan sama ion. Kalau ion apa, Nak? Kalau ion Ada yang terbentuk melepas, dari ada yang menangkap. yang satu melepas elektron, yang satu lagi Menangkap. Nah, kalau dia kovalen, dia sama-sama menangkap. Paham? Paham. Oke, kalau sama-sama menangkap berarti dia sama-sama apa, Nak? Unsur non-logam. Karena yang melepaskan elektron itu merupakan unsur logam. Kalau yang menangkap dia merupakan unsur non-logam. Oke, paham ya? Nah, jadi ikatan kovalen itu ya harus dilambangkan dengan struktur Lewis. Nah, jadi misalkan seperti ini nih. H, nomor atomnya kan 1. Berarti kalau kita konfigurasikan 1, ya kan? Nah, elektron valensinya berapa ini, H? 1. Jadi lambang struktur Lewisnya seperti ini, H, ya. Dilambangkan elektronnya itu dilambangkan dengan tanda titik, ya. Jadi elektron itu bisa dilambangkan dengan titik atau dengan tanda silang. Nah, ini namanya adalah dot, yang ini namanya adalah cross, ya, silang. Oke, sekarang bagaimana struktur Lewis, ya, struktur elektron untuk nitrogen dengan nomor atom 7? Nah, kita konfigurasikan, berarti 2, 5. Berapa elektron valensinya, Nak? 5. 5. Oke, 5 elektron valensinya. Maka menggambarkannya ya udah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa di sini 2, Mem? Ya karena dia 5. Kalau misalkan dia 6, di sini kita buat satu lagi. Enak ya? Oke. Kemudian 6 elektron valensinya. Nah, kita buat lambangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia semua diisi dulu, kemudian nanti baru berpasang kan. Oke. Ini elektrovalensinya 7. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana, Nak? Paham penulisan elektron? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kemudian yang paling penting adalah elektron dalam senyawa itu harus dalam keadaan oktet. Nah, apa itu oktet, Nak? Elektron valensi 8. Iya, oktet itu adalah elektron valensi berjumlah 8 elektron. Ya. Jadi stabil itu dikatakan 2, 1 oktet, 1 duplet. Nah, kalau oktet elektron valensinya harus 8. Kalau duplet, elektron valensinya harus 2 elektron. Tapi ini hanya berlaku untuk atom yang nomor atomnya sangat kecil. Misalkan hidrogen dengan nomor atom 1 sama helium yang nomor atomnya 2. Oke, paham? Paham, Mem. Ini yang lain mana nih? Kok cuma Rivaldi yang nyaut? Oke, perhatikan. Nah, ini kita udah mulai masuk ya, Nak ya. Materi ikatan kovalen. Jadi ada ketentuannya, Nak ya. Apabila elektron valensi lebih kecil atau sama dengan 3 elektron. Nah, kalau elektron valensinya lebih kecil atau sama dengan 3, maka dia akan perlu atau menangkap, ya, akan perlu. Nah, elektron sebanyak elektron valensi. Sebanyak elektron valensi. Nah, contoh, misalkan Al13. Oke, Al13 ini, Nak.
Kalau kita konfigurasikan berapa? 2, 283. 8, 3. 3 yang lain. Berarti elektron valensinya berapa, Muskiatun? 3. 3. Oke. Maka karena elektron valensinya adalah lebih kecil atau sama dengan 3, berarti nanti dia kalau mau berikatan dengan yang lain, maka akan perlu elektron sebanyak 3 elektron. Paham nak ya? Oke, yang kedua, kalau elektron valensi, apabila elektron valensinya 4 sampai dengan 7 elektron, maka dia akan perlu sebanyak ya sisa agar oktet ya. Agar oktet. Nah, contoh nih. Misalkan si Cl17. Kalau kita konfigurasikan nak berarti 2 287. 7. Oke, 7. berarti berapa elektron valensinya, Nak? 7. 7. Nah, karena dia ada di sini ya, elektron valensinya ada 4 sampai dengan 7. Berarti dia akan perlu sebanyak sisa agar oktet. Nah, supaya keadaannya oktet, maka dia perlu berapa elektron nih? 1. Iya, perlu 1. Oke ya. Ini adalah ketentuannya. Nah, kalau ini kalian udah paham, insya Allah ikatan kovalen udah gampang kalian pahami. Bisa ya, Nak ya? Oke, nah sekarang kita bahas ke jenis-jenis ikatan kovalen. Ada 3 ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Sesuai dengan namanya tunggal, berarti ikatan kovalennya itu nanti garisnya adalah 1. Ya. Nah, jadi garis 1 ini menunjukkan ada ikatan kovalen yang terbentuk antara apa, Nak? Sepasang elektron. Jadi sepasang elektron, ya, sepasang elektron. Nah, maka dia akan dikasih garis seperti ini. Oke. Nah, jadi akibat pemakaian 1 pasang elektron secara bersama-sama. Contoh nih, ikatan kovalen antara HCl. Kenapa HCl itu bisa berikatan? Karena antara atom H dengan atom Cl mereka berikatan kovalen. Nah, jadi cara menggambarkan ikatannya kalian harus konfigurasikan dulu. Oke, H1 berarti konfigurasinya hanya 1 kan, Nak? Iya, Bu. Oke, karena elektron valensinya 1, nah maka dia untuk duplet kan nggak mungkin nih oktet, dia harus duplet ya supaya dia duplet, supaya dia 2 elektron, maka perlu berapa? 1 elektron. Perlu 1 elektron. Oke, nah sekarang Cl 287, elektron valensinya 7, maka supaya oktet dia perlu berapa? Perlu 1 1. elektron. Oke, perlu 1 elektron. Sehingga penulisannya, Nak, kita buat di sini H, di sini Cl. Nah, karena ini perlu 1, ini juga perlu 1, maka kita buat masing-masing ini 1. Oke, ya. Nah, ini kan sesuai ya, elektron valensi H kan memang 1. Nah, sekarang kita gambarkan Cl. Cl adalah elektron valensinya dia perlu 1. Nah, maka 1. Oke. Maka berapa lagi elektron valensi Cl, Nak? Kan 7 6. ya, 1 udah digunakan untuk berikatan, maka berapa lagi sisanya? 6. 6. 6. 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga kita lihat, ya ini Cl tadi ya. Jadi ini, karena dia sama-sama butuh 1, maka berikatan. Sehingga keadaan elektron valensi Cl berapa jadinya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 elektron. Artinya dia sudah Oktet. Iya, sudah oktet. Nah, jadi ini garis ini yang menunjukkan pemakaian bersama sepasang elektron itu adalah menjadi elektron bersama. Nah, sedangkan H berapa di sini elektronnya jadinya, Nak? 2. Iya, 2 elektron. Atau ini keadaannya adalah sudah duplet. Nah, Duplet. jadi ketika suatu atom itu sudah oktet, sudah duplet, maka dia dikatakan Stabil. stabil. Paham? Paham. Amin. Amin, Nak ya. Oke, nah. Sekarang kita ke contoh yang lainnya. Naik. Masih ke ikatan kovalen tunggal ya. Bagaimana pembentukan ikatan kovalen pada H2O? Oke, karena atomnya terdiri dari H dan O, kita konfigurasikan H1. Berarti untuk stabil perlu berapa elektron? Perlu 2. 1. 1. Ya kan? Kan duplet nih. Iya, Bu. Terus kemudian si O. Nah, si O elektron valensinya 6, maka untuk stabil perlu berapa? Perlu 2. Ya, perlu 2 kan? Nah, sehingga cara menuliskan ikatannya adalah
H2O. Siapa yang jumlahnya 1 berarti dia sebagai atom pusat. Kalau atom pusat berarti letaknya di tengah kan, Nak? Maka ini Iya. O di tengah, Oh, ini H kiri kanan. Nah, oke. yes. Kemudian, nah ini kan atom pusat nih. Si O adalah atom Pusat. pusat. Sedangkan H ini merupakan atom yang diikat oleh si O. Nah, atom yang diikat dia perlu berapa? Perlu 1. Perlu 1. Maka dia dulu yang harus dibuatkan di sini, Nak. 1. Oke, 1. Nah, ada lagi nggak elektron valensi H? Udah habis ya, Nggak karena ada, ini Bu. cuma Habis. 1. Nah, Satu. si O tinggal menyesuaikan. Karena si H itu dia ngasih 1, maka O juga ngasih 1. Oke, berarti ini kita buat ya elektronnya 1. Nah, ini juga ke sini 1. Nah, kan elektronnya 2 udah dibuat nih, maka sisanya elektron valensi O berapa lagi, Nak? 4. Iya, 4 lagi. 2 di atas, 2 di bawah. Sehingga mereka berikatan. Berikatanlah mereka. Oke. Paham? Nah, jadi ini menyesuaikan aja. Oke, sehingga kalau gitu elektron valensi H berapa jadinya? Ada 2. Iya, 2 ya. Berarti dia duplet. Maka sudah Duplet. stabil. Oke, ini juga 2 elektron. Nah, sedangkan si O, ini dia pasangan elektron bersama. Berapa jumlahnya, Nak? 8. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, O 8 elektron. Sehingga inilah ikatan dari H2O. Nah, ini elektron si O sisa. Oke. Bisa? Bisa yang lain? Bu, kalau dua itu berarti hanya itu di samping-sampingnya gitu, Bu. Hanya itu ada 2 gitu. Iya, Nak. Hanya kan ada 2. Kan molekulnya adalah H2O. Berarti atom H-nya ada 2, O-nya ada 1. Oh, iya, Bu. Ya. Nah, sama kayak CO2. Berarti C-nya 1, O-nya ada 2. Berarti nanti yang di tengah siapa? C. Ya, C ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Kalau rangkap 2 berarti dia garisnya ada Ada 2. 2. Berarti ini melibatkan berapa pasang elektron? Ada 2 pasang. Iya, 2 pasang ya kan? Karena ini 1, kemudian 2. Maka ini adalah ikatan kovalen yang terbentuk akibat pemakaian 2 pasang elektron secara bersama-sama. Nah, contohnya adalah molekul O2. O2 berarti atom O-nya ada 2. Ada 2. Nah, ikatannya terjadi antara O dengan si O. Nah, oke, kita lihat sekarang. O elektron valensinya berapa, Nak? 6. 6. Supaya oktet perlu berapa? Perlu 2. Perlu 2. Maka menuliskannya di sini adalah 1, 2. Oke, ya. Cara menuliskannya gitu. Dia perlu berapa? Berarti di sini 2. Kalau dia perlu 1 berarti 1. Nah, sisanya berapa lagi, Nak? Elektron valensi O? 4. 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini gitu juga. 1, 2, perlu 2. Sisanya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia yang ini ngasih 2, yang ini ngasih 2, maka ya udah ikatan kovalennya rangkap 2. Rangkap 2. Ya kan? Nah, Iya. sehingga masing-masing O berapa elektronnya? Oh, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Yang ini juga berapa? 8. 8 juga kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sama-sama 8. Berarti mereka sudah stabil. Oke ya. Nah, itu untuk rangkap 2. Sekarang kita ke rangkap 3. Berarti garisnya ada berapa, Nak? 3. Ya, ada 3 ya. Ada 3. 1, 2, 3. Berarti ini melibatkan berapa pasang elektron? 3 pasang. 3 pasang. Ya, bagus. 3 pasang elektron ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, melibatkan 3 pasang elektron. Contohnya adalah ikatan pada N2. Berarti antara N dengan N. Oke. N nomor atomnya 7, maka elektron valen maka susunannya adalah 25. Oke, berarti elektron valensinya berapa? 5. 5 supaya oktet dia perlu berapa elektron? Perlu 3.
Iya, perlu 3 elektron. Maka menuliskannya di sini 1, 2, 3. 3. Sisanya berapa lagi, Nak? 2. 2. 1, 2. Di sini juga 1, 2, 3. Sisanya 2. 1, 2. Maka karena dia ini ngasih 3, yang ini ngasih 3, berarti kovalennya rangkap 3. Rangkap 3. Oke. Coba sekarang hitung berapa elektron valensi masing-masing N? 8. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Yang ini juga gitu. Ada 8 elektron. Nah, gimana? Paham? Paham. Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nah. Sekarang yang terakhir. Nah, tadi kan molekulnya gampang-gampang ya. Ada seperti O2, N2, nah H2O. Nah, gimana kalau molekulnya yang seperti ini? Artinya di dalam senyawa itu terdapat 2 jenis atom atau lebih. Contoh, SOCl2. Ada berapa atom ini, Nak? Ada 3, Bu. Ada 3 ya. Ada atom S, O, dan O dan Cl. Cl. Kemudian ada H2. Ini seharusnya angkanya kecil ya. H2SO4. Nah, seperti ini salah ketik. Oke. Maka caranya adalah, nah, oke, ini udah ada penyelesaiannya. Tapi kita jelaskan ulang aja lagi. Oke, misalkan soalnya adalah coba tuliskan ikatan kovalen dari SOCl2. Maka kita harus punya data apa, Nak? Data nomor atom dari S, O, dan Cl. Nah, ini S16, O8, Cl17. Maka tahap pertama mereka harus diapakan, Nak? Dikonfigurasi. Dikonfigurasikan. Oke, O8 maka 26. Berarti elektron valensinya 6. Cl17 berarti 287. 287. Valensinya 7. 7. S16 286 maka valensinya 6. 6. Oke, sekarang Ibu tanya. Nah, SOCl2 siapa atom pusatnya? Si S, Bu. Oke ya. Nah, S. Oke, S ya, antara S dengan O. Nah, tapi kalau pada SOCl2 itu S ya, Nak ya. S. Dari mana kita tahu? Oke, biasanya kalau sering baca-baca pasti tahu itu. Nah, berarti ini adalah atom pusat. Sedangkan O dan Cl itu adalah atom yang diikat. Oke. Yang dibuat perlu berapa? Itu hanyalah atom yang diikat. Perlu berapa? Misalkan gini nih. Yang diikatkan adalah O sama Cl, maka 6. Berarti untuk stabil perlu 2. Ya kan? Cl 7. Untuk stabil perlu 1. Nah, kalau S sebagai atom pusat, dia nggak usah dibuatkan lagi perlunya berapa. Karena dia hanya menyesuaikan. Contoh ya, langsung aja nih kita eksekusi. S, O, karena S adalah atom pusat, dia di tengah. O di atas, Cl di kiri boleh, di bawah boleh, di kanan juga boleh. Nah, oke. Si O perlu 2. Ya kan, Nak? Perlu 2. Berarti di sini berapa? 2. 2. Nah, dia perlu 2. Maka sisanya berapa lagi, O? Sisa 4. 4. Oke. Selesai untuk O. Sekarang Cl. Cl perlu berapa elektron? Perlu 1. 1. Berarti di sini nulisnya 1. Oke. Sehingga berapa lagi sisa elektron valensi Cl? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga gitu. Cl perlu 1. Sisanya 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si S tinggal menyesuaikan aja, Nak. Nah, sekarang S dengan O. Karena si O ngasih 2, maka S juga ngasih 2. Ngasih 2. Oke, 1. Oke, 1, 2. Oke, nah. S, si Cl dan si S yang ini ngasih 1, maka S juga ngasih 1. Oke. Kemudian ini juga ngasih S1. Sehingga sisa elektron valensi S berapa lagi, Nak? 2 lagi. Iya, karena ini 1, 2, 3, 4 udah digunakan untuk berikatan, maka sisa si S itu adalah 2 lagi. Di bawah kita letak.
Maka ikatannya udah bisa kita gambarkan ya. Ini dia melibatkan 2 pasang elektron, maka ya agak mereng ya. Ikatannya ada 2. Nah, ini melibatkan, sorry ini tadi ada titik ya, sepasang elektron, maka ikatannya 1. Ini juga gitu, melibatkan sepasang elektron, maka ikatannya 1. Nah, sehingga inilah ikatan dari SOCl2. Paham? Sama. Oke, kalau Ibu tanya nih, nah, pada SOCl2, berapa elektron bebas di S? Jadi Satu gini, pasang. iya, jadi ada yang namanya pasangan elektron elektron bebas. bebas. Itu artinya adalah, atau PEB ya. Nah, artinya yang dia tidak digunakan untuk berikatan. Berarti berapa pasang, Nak? Satu pasang. Satu pasang atau 2 elektron kan gitu. Nah, tapi kalau dikatakan pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan PEI adalah elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, ada berapa ikatannya? Hitung aja ikatannya. 1, 2, Ada 4. 3, 4. Berarti ada 4 Empat pasang. pasang. Empat Atau pasang. berapa elektron itu, Nak? Ada 8. Iya, 8. Kan 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, Iya, 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, biar kita tutup. Pas ya? Oke, demikianlah yang Ibu dapat sampaikan. Nah, jangan lupa diakses ulangan hariannya ya, segera biar cepat Ibu bisa menyerahkan ke wali kelas tanggal 30. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.